Lihat di sini judulnya apa? Islam itu tinggi, ya. Di sini hadis diriwayatkan oleh sahabat A'id bin Amr. Silahkan, siapa yang mau baca? Coba, siapa Ustaz tunjuk? Ya, Haki. Hadis ke-9, Islam itu tinggi atau unggul. An A'id bin Amrin al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Hasan rawahu Daruqutni fi sanan. Ya, lihat di sini diriwayatkan dari sahabat A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Ya, ini artinya adalah apa di sini? Islam itu tinggi atau meninggi dan tidak ada dapat yang mengunggulinya, ya, atau lebih tinggi daripadanya. Ya. Di sini ya'lu itu asal fi'il madinya apa? Ala. Ya. Ala ya'lu. Nah, kalau yu'la gimana itu? Ya, fi'il majhul. Ya. Ala ya'lu, kalau yu'la itu berarti dia diungguli. Nah, maka kita lihat di sini bahwasanya Islam itu dia selalu tinggi, ya, baik di dalam semua agama. Yang maksudnya di sini semua agama. Ya, baik di dalam agama agama Bani Israel seperti Yahudi, Nasrani, kemudian agama Sonai. Ya, apa aja agama Sonai itu? Ateis, nggak ada agama. Agama Sonai apa aja? Ya, Majusi, kemudian Hindu, Buddha, ya. Itu agama buatan ya, Bu? Konghucu, ha? Agama buatan gitu kan? Iya, namanya agama Sonai. Kalau agama Satanik. Ya. Itu nah, selain agama Sonai semuanya ada 3 agama samawi apa aja? Ya, Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka agama Yahudi dan Nasrani itu harus mengikuti agama Islam, ya. Semua syariatnya itu harus dilepas, dibuang, ya, harus mengikuti agama Islam, ya. Maka sebagaimana Umar bin Khattab pernah memegang apa? Pernah membawa apa? Membawa Injil, ya. Membawa Taurat, ya. Kemudian dilihat oleh Nabi, kemudian dimarahin, ya. Apakah kamu tidak cukup dengan syariat Islam sampai membawa Taurat, ya? Maka di sini Islam itu adalah pengganti dari semua agama samawi sebelumnya, baik itu Nasrani dan Yahudi. Begitu juga orang Islamnya itu martabatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain, ya, agama-agama yang lain. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya. Apa judulnya ini? Kembalilah kepada Islam yang diamalkan dan didakwahkan oleh Nabi. Ya, baca, siapa yang baca? Jangan itu lagi. Coba, halaman 23. Yang hadir yang takrik jadi lupa. Yang takrik. Ada yang sekolah banyak, ada saya
Ya. Hadis 10 lo apa? Ani bani Umar. Itu dah. Diam dulu. Islam yang diamalkan dan didakwahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ani bani Umar radhiyallahu anhu. Ali bani Umar radhiyallahu anhu maqala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tabayya la tabayyatum bidinnati Wa akhadtum wa taraktumul jihad sallallahu ya. Lihat di sini hadis apa ini? Hadis sahih. Ya, sahih li berarti tadinya dia hadis apa? Hadis hasan. Kemudian naik karena banyak tawabi'nya. Nah, kita lihat di sini, kita jelaskan sedikit hadis ini dari Ibnu Umar. Siapa ini Ibnu Umar? Ya, Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum bil inah. Ya, inah ini adalah bentuk jual beli. Ya, bentuk jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana bentuknya, siapa yang tahu? Hah? Jual enggak, dia bukan jual beli kredit. Beda, bukan. Dia itu jika misalkan ada si A minjam, ada si B. Nah, si A ini punya barang, misalkan apa? Pulpen. Hah? Barang, bukan uang. Nah, si B bukan barter. Si B ini beli dia ke dia dengan kredit. Maksudnya dengan menyicil. Ya, misalkan setahun berarti sebulan dia sejuta. Sejuta berarti setahun berapa? Ya, kredit 12 juta. Iya, ada bunga. Hah? Enggak ada bunga. Kredit 12 juta. 12 bulan. Kemudian di waktu yang sama setelah sudah akad pertama, si A beli lagi, kan udah di si B nih kan? Nah, si A beli lagi pulpen ini, misalkan barang ini dengan harga 10 juta tunai. Paham? Nah, jadi uangnya sudah ada si B, 10 juta kan? Nah, tinggal si B nyicil ke si A 12 juta. Paham? Itu dia jual beli inah. Pertamanya si A. Bentar. Ini barang pertamanya milik siapa? Milik si A. Kemudian si B beli dengan nyicil. Misalkan tadi ya, sejuta sebulan berarti 12 setahun berarti 12 juta nyicil. Ya. 12 juta. Nah. Kemudian di waktu yang sama setelah akad pertama, berarti udah selesai akad pertama kan? Nah, barangnya udah si B. Nah, si A langsung beli lagi barang itu dengan tunai 10 juta. Berarti harganya lebih banyak mana? Lebih mahal yang ini kan? Nah, tapi dia tunai, kok ini nyicil. Nah, berarti dia sudah punya, B-nya udah punya uang 10 juta dan barangnya tetap di dia. Paham? Berarti tinggal si B nyicil 12 juta, sejuta sebulan. Paham? Itu dia. Maka ini diharamkan. Ke leasingnya. Ya kan sekarang kita kredit 200 juta, terus kita jual ke leasingnya 150. Kita ambil kredit. Leasingnya itu penjualnya. Ya. Misalkan belinya berapa? 200, kita kredit 100 Bu.
Enggak. Misalnya beli 200 juta kredit sebulan. Nah, kemudian di waktu yang sama. Hah? Beberapa bulan setelahnya itunya belum lunas. Jualnya berapa? Lebih murah. Maka itu sama, jual beli inah. Ya. Jual beli inah. Hah? Jual beli inah nggak boleh, haram. Jika orangnya sama ya, jika orangnya sama. Iya, sama berarti itu, ya. Kenapa? Karena pada asalnya ini adalah riba nasiah, ya. Riba nasiah kenapa? Riba nasiah itu gimana? Itu dia minjemin orang 10 juta balik 12 juta. Ya, karena itu diharamkan oleh Allah, maka mereka orang-orang Quraisy pakai taktik bai'ul inah ini. Paham? Ini sama aja kayak peminjaman kan? Peminjaman kan? Nah, sama aja kayak peminjaman. Karena uang yang dikasih ke karena uang yang ini memang dia minjemin uang pada hakikatnya kan? Nanti ini dibalikin 12 juta tapi pakai kedok dibungkus dengan jual beli, paham? Maka ini diharamkan oleh Rasul. Karena ini adalah taktik orang-orang Quraisy ketika diharamkan riba. Ya. Orang muslim atau orang-orang di luar Islam yang tahu kalau orang muslim itu dia sudah nggak berani riba lagi karena ada ancaman, maka mereka pakai jual beli inah. Itu kayak apa ya? Kayak siasat mereka, ya. Nah, maka ini diharamkan oleh Rasul karena sama aja dia riba nasiah, ya. Nah, dengan syaratnya apa tadi? Dia harus ke orang yang itunya, harus sama orangnya ya. Kalau ke beda itu beda lagi hukumnya. Kemudian, kalau beda boleh, kan akadnya beda. Kalau beda berarti dia ke orang lain nggak ada urusan sama dia, ya. Tapi ini dia memang mereka ini orang yang jual beli inah ini memang mereka niatnya mau minjemin, misalkan minjemin tapi dengan untung, ya, berarti dengan riba. Itu dia. Iza tabayatum bil inah. Jika tabaya itu wazan tafa'ala, artinya saling, ya, saling jual beli dengan inah. Kemudian wa akhadtum aznabal baqar. Ya, akhadtum aznabal baqar apa artinya di situ? Ya. Salah. Ya, dan kalian memegang aznab itu jamak dari zanbun, ya. Buntut, ya. Al-baqar maksudnya apa? Di sini adalah kinayah dari Rasulullah. Kinayah itu apa? Kinayah itu perumpamaan atau kias, ya, perumpamaan dari Rasulullah bahwa istighol, ya, anil jihad. Kinayah jadi ini maksudnya, apa maksudnya megang buntut-buntut sapi? Maksudnya ini adalah kinayah, perumpamaan dari Nabi bahwasanya jika orang-orang muslim itu dia lebih sibuk dibanding jihad. Maksudnya dia lebih sibuk dengan bercocok tanam atau memelihara hewan-hewan ternak. Maksudnya, ya. Maka digambarkan dengan buntut kerbau. Jadi mereka ini lupa dengan jihad, ya, malah sibuk dengan dunia, paham? Nah, itu dia maksudnya. Kemudian waraditum bizar'i. Waraditum bizar'i, apa ini? Sama seperti sebelumnya, dan kalian ridho
dengan lebih ridho dengan apa? Zar ini bercocok tanam atau menanam sawah, kebun dan seterusnya. Maksudnya mereka itu mulai melupakan musuh-musuh Allah yang di luar itu. Dibiarin aja, yang penting kita hidup damai, santai, mereka santai kayak gitu. Sama aja kan kayak kita sekarang. Misalkan nggak boleh rasis, yang penting kita santai, mereka santai dah kayak gitu aja sampai hari kiamat, ya kan? Nah, itu. Jadi dia lebih memikirkan dunianya, yang penting kehidupannya sejahtera, beribadah aja maksudnya. Nggak ada itu perang-perang, kok perang-perang nggak boleh lagi gitu kan? Kok sekarang mungkin di Indonesia ini. Nah, itu karena memang kita bukan nggak seutuhnya negara Islam, kan? Nah, kemudian wa taraktumul jihad. Nah, ini langsung ditegaskan oleh Rasulullah, ya. Tadi duanya masih kinayah-kinayah tuh, ya. Dua itu akhadtum aznabal baqar waraditum bizar'i. Kemudian dijelaskan wa taraktumul jihad, ya. Jihad di sini ghazwu a'da Allah, ya. Jihad apa itu? Perang, Ustaz. Ya, memerangi musuh-musuh Allah, ya, dan memerangi syubhat-syubhat yang menyelisihi agama Allah. Nah, ketika kalian meninggalkan itu, ya, sallatallah. Lihat di sini salata itu maknanya arsala, ya. Salata artinya arsala, ya. Mengirim, ya. Arsalallah maksudnya Allah akan mengirim biqahrihi, ya, dengan kekuasaan Allah, ya. Allah akan mengirim kepada siapa? Kepada orang-orang muslim ini yang suka jual beli inah, yang masih sibuk dunia, maksudnya nggak memikir-mikirkan, ya, untuk membela agama Allah, maka Allah akan mengirimkan kepada mereka sallallahu alaikum zullan. Zullan itu adalah zullan itu kehinaan. Zullan kehinaan. Jadi bagi orang muslim itu ada kehinaan di mata musuh-musuh orang, di mata musuh-musuh mereka. Jadi mereka memandang orang muslim itu hina. Ya, itu. Berbeda sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, ya. Rasulullah bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rasulullah itu selain keutamaannya mempunyai jawamiul kalim, ya. Apa itu jawamiul kalim kemarin? Ya, sedikit kata tapi banyak makna. Rasulullah diberikan ru'bi masirata syahrin. Ya, maksudnya Rasulullah diberikan untuk musuh-musuh Rasulullah, ya, dari orang-orang kafir Quraisy, Romawi, Persia, mereka itu mempunyai rasa takut. Ya, Allah tanamkan di hati-hati musuh Islam rasa takut dengan tentara Islam, ya, pada saat Rasulullah masih hidup. Berbeda jauh dengan sekarang di hadis ini, ya. Allah malah mengirim kehinaan bagi untuk orang muslim di mata-mata musuh Islam. Paham, ya? Itu dia. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, ya. Maka Allah tidak akan, la yanzi itu tidak akan mencabutnya, ya, sampai tarji'u an dinikum, ya, sampai dia al-istighol kembali. Istighol ini maksudnya sibuk bi umuriddin. Ya, lihat di sini Rasulullah menyebutkan sampai kalian kembali. Jadi Rasulullah mengkiaskan, maksudnya kalau orang yang jual beli inah kemudian tidak memikirkan jihad, maka diumpamakan oleh Rasulullah dengan keluar dari Islam. Kenapa? Karena di sini lafadznya tarji'u, sampai kalian kembali. Berarti sebelum kembali keluar, pergi dari
Islam. Paham? Ini saking beratnya dosa inah ya, jual beli inah itu karena riba. Ya, riba itu dosanya gimana? Seperti dilaknat oleh Allah ya, baik itu dia yang memberinya atau yang mengambil, sekretarisnya, saksinya semua ya. Dosanya itu Di sini ngapain? Ini dari tadi meninggalkan jihad ya? iya, jihadnya kalau misalnya kita sebenarnya kalau misalnya dia memang negara Islam ya seperti Saudi, jihadnya itu pasti memerangi orang-orang kafir ya, baik dia perang dingin ya, perang panas. Iya, atau seperti zaman Rasulullah perang, tapi kalau sekarang kan udah pakai senjata api. Ya bisa, itu dia maksudnya perang. Tapi kalau misalnya kalau kita ya minimal perangnya di sini adalah memerangi syubhat-syubhat, memerangi keyakinan-keyakinan yang sudah menyerang hati-hati orang muslim. Jangan kita diam aja, nggak boleh rasis. Ya itu rasis itu sebagai apa? Perisai bagi orang-orang kafir, tau nggak? Ya kan? Sedikit aja, oh nggak boleh rasis, nggak boleh rasis. Ya udah diam aja. Iya, memang LGBT, ya. Iya, banyak. Ya, pokoknya semua yang menyelisihi agama Allah itu memang harus diperangi. Bukan berarti kita harus jihad, memerangi mereka, enggak, bunuh-bunuh orang, enggak. Karena orang-orang kafir yang ada di Indonesia itu mereka termasuk kafir zimni, ya, kafir yang nggak boleh dibunuh, ya. Maksudnya kita memerangi keyakinan, ya, baik dengan thalabul ilmi itu juga termasuk jihad. Kafir zimni, ya. Semua orang kafir di Indonesia itu namanya kafir zimni, nggak boleh dibunuh, ya. Jadi jangan pula kita datang bacok-bacok dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak boleh, ya. Ya Rasulullah bersabda man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa orang yang membunuh kafir muahad, kafir zimni, ya, kafir musta'man, dia tidak akan mencium bau surga. Ya, kafir zimni itu kafir yang dilindungi seperti orang-orang Kristen di samping-samping kita. Kemudian kafir muahad itu dia kafir yang mempunyai perjanjian, misalkan presiden atau kedutaan dari Amerika datang ke sini, pasti dia dijaga kan, nggak boleh kita bacok pas datang. Nah, kemudian kafir musta'man, dia diberikan keamanan, ya, baik dia orang-orang kafir dari luar negara. Semua itu nggak boleh. Yang boleh kita bunuh kafir apa? Kafir harbi, yaitu kafir saat berperang. Ya, itu juga tentaranya. Ya, bukan warga sipil. Nanti ada warga sipil lagi beribadah di gereja kita bunuh, enggak. Itu tentaranya yang boleh dibunuh semua, ya. Bukan perempuannya, bukan anak kecilnya, bukan yang lagi beribadah di gereja. Ya. Itu dia ada perang. Ya. Ada perang. Iya, tapi kok kita nggak sampai kayak gitu kan. Maksudnya sekarang kita lebih fokus ke perang dingin, maksudnya thalabul ilmi. Syubhat-syubhat mereka banyak, ya, syubhat-syubhat mereka banyak. Mulai dari hermeneutika, mentafsirkan dengan sesuka hati, kan, kemudian tadi rasisme tadi dan seterusnya. Banyak mereka itu pakai perisai, ada perisai HAM, perisai rasis yang buat orang Islam tuh diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Itu. Minimal kita thalabul ilmu, jangan kita biarin aja lah mereka, kita sibuk mencari dunia, ya, apa-apa dunia, nanti mau kemana. Nah, itu. Nah, maka di sini apa? Maka di sini Allah akan terus meletakkan julan, apa, kehinaan itu di kaum muslimin. Ya, maka kita terus akan dipandang jelek, ya, di pandangan orang kafir, ya, baik di luar Indonesia maupun di Indonesia. Sampai akhir zaman, ya. Nanti akan ada hadisnya yang di akhir zaman, hadis 11. Makanya kalau kita lihat Palestina, kenapa dari dulu sampai sekarang, dari tanahnya masih utuh sampai dicuri Israel, sampai sekarang tinggal sedikit, tinggal Gaza sama apa lagi kan. Nah, padahal Israel Palestina itu dikelilingi oleh negara-negara Islam. Ada Saudi sampingnya, ada Mesir sampingnya, semuanya negara Islam. Tapi kok pede kali Yahudi ini memerangi Palestina, nggak peduli mereka. Padahal samping-sampingnya negara Islam. Kenapa? Ini hadis ini, ya. Orang-orang Palestina itu masih, kalau kita lihat, masih sibuk dengan dunia mereka. Ya, kalau kita lihat ke sana, mereka Gaza semua, Gaza kan, isbal semua, perempuannya ada yang kayak gitu, yang apa nggak pakai jilbab dan seterusnya. Ya, itu. Jadi Allah nggak bakal mencabut ini Yahudi ini sampai akhir zaman.
Ya. Mau kita sumbang berjuta-juta, ya membantu logistik mereka saja, tapi tidak akan mengusir si Yahudi ini. Sampai Allah yang mengangkatnya sendiri, paham ya? Itu dia. Taliban termasuk ini. Nggak tahu Ustaz. Termasuk kalau dia memberontak, ya termasuk Khawarij dia. Oh taala. Kurang tahu Ustaz. Pokoknya itu Taliban itu konflik di Afghanistan kan. Ustaz nggak kurang tahu kasusnya. Ya. Biasa satu badan sama Kalau yang memberontak siapa? Talibannya kan. Kalau misalnya pemerintahnya masih Islam diberontak berarti dia termasuk Khawarij. Ya. Tapi wallahu a'lam sama latar belakangnya gimana Ustaz nggak tahu kasusnya itu ya. Nggak terlalu ngikutin Ustaz. ini Islam ya. Hah? Dari apa gitu kan? Ya paham di sini? Ya kita selanjutnya karena banyak yang belum nyetor hafalan kita pakai hafalan saja ya. Kita buat waktu buat nyetor sampai habis.